Hak pilih memilihku dirampas, tangisanku dicibir puas, telinga mereka ditutup kapas agar batinku mengelupas. Di mana mulai fajar buta, para perempuan antri untuk mengenakan tatanan elok rupa. Percayalah, habis gelap, terbitlah terang. Apakah kau akan tertawa lantaran sekarang wanita dapat menjadi birokrat atau wakil rakyat di parlemen, bahkan presiden? Lebar hati, menerima maaf, legowo. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tembur yang gaib dan angin mendesah. Karena aku disebut Puan Mahakarya Astuti Rahayu. Kiprah perempuan mendunia, kiprah perempuan membumi, kiprah perempuan menderita. Kemarin aku didiskriminasi karena aku perempuan. Hak pilih memilihku dirampas, tangisanku dicibir puas, telinga mereka ditutup kapas agar batinku mengelupas. Di pojokan, dengan segudang aturan, bibirku dibungkam, badanku jadi korban. Karena aku perempuan, kemarin aku dipandang proletar, ruang gerakku dimonopoli kaum lelaki. Di penjara kebodohan, di penjara peran, dihantui tangisan. Karena aku perempuan. Kemarin lagi aku dicambuk mental, ragaku terpental hingga memar. Tak ada kesetaraan. Tak ada kesetaraan, marwahku dirampas dengan puas. Burjoi Sriwariwi mencari keistimewaan sendiri dengan harta tahta mendewakan dunia. Tak ada keadilan, tak ada keadilan. Makku Kartini menyuarakan diri, mengudarakan pesan yang diperantarakan tukang koran, mencari kesenjangan yang tiada henti dengan melahirkan keharuman emansipasi perempuan. Kemarin aku hampir dibasmi karena aku perempuan. Kemarin aku digibuli karena aku perempuan. Kemarin aku dimaki karena aku perempuan. Kemarin aku dicambuk karena aku perempuan. Sekarang aku disebut permata karena aku perempuan. Kudus 21 April 2021. Terima kasih. Meski bukan pada nasab, Yani Al-Qudsi. Aku mendengar cerita tentangmu hanya pada 21 April. Selepas itu musnah. Cerita keheroikanmu hanya sehari saja. Pesta pora, sanggul,
kebaya, selebihnya upacara, rangkaian lomba. Aku mendengar cerita Kartini hanya sebuah prosesi atau sekedar formalitas terkini. Habis itu entah kami, para perempuan itu, kini bisa melangkah tanpa jerat. Kami para perempuan yang sedari dulu dengan tetesan pena engkau perjuangkan dalam indah tulisan melintas negeri kincir. Adalah Rosa Abendanon yang mengagumi sajakmu hingga menggaungkannya. Habis gelap, terbitlah terang. Tapi apakah kisahmu hanya tentang sehari perayaan? Di mana mulai fajar buta, para perempuan antri untuk mengenakan tatanan elok rupa. Kami harap tidak. Di mana mulai fajar buta, para perempuan dengan anggunnya antri dengan tatanan jarik, dengan kemolekan langkah jalan berlenggak-lenggok. Apakah hanya itu saja? Kami harap tidak. Ibu Kartini, karena meski tak kau alirkan nasab keturunan pada darah kami, tapi di rahimmu jelma merdekanya para perempuan dari zaman ke zaman. Dari rahimmu segala dogma perempuan hanya dapur, sumur, kasur kau tepis karena perempuan bisa berlari kencang dengan senyum yang berbinar. Dari rahimmu lenyap segala doktrin perempuan, wani, ditata, seolah tak memiliki andil untuk ikut menata, seolah tak memiliki kekuatan untuk bersama menata. Rahimmu melahirkan peradaban. Bahkan ucapan terima kasih pun tak bisa kami dengungkan. Kiranya apa yang bisa kami sampaikan? Ibu Kartini, meski nasab itu tak melekat pada darah kami, meski nasab itu tak melekat pada daging kami, tapi terima kasih kau telah lahirkan kami dari rahim perjuangan yang murni. Kudus, 21 April 2023. Terima kasih. Wanita tangguh, namamu kan harum mewangi, kan selalu terkenang abadi. Pembela wanita sejati dan
tanpa pamrih menjunjung tinggi martabat diri. Banyak hal yang dapat dipelajari dari diri sang ibu Kartini. Wanita tangguh yang percaya diri, yang memperjuangkan emansipasi. Kulihat diri ini yang jauh dari sosok Ibu Kartini, namun selalu berharap pasti selalu ada yang seperti Ibu Kartini. Wanita sejati teguh diri, tetap berdiri walau badai menghantui, tetap tokoh walau tembok mulai diroboh, dan namanya tetap abadi, tetap harum dan wangi. Walau beliau telah pergi, percayalah, habis gelap terbitlah terang. Kudus, 30 April 2023. Apakah Kartini? Karya Sosiawan Lea. Kartini, apakah kau tersenyum tahu astronot wanita gagal saat mengangkasa lantaran keburu tua? Sementara Amerika menunda peluncuran pesawatnya. Dan kita belum mampu meracik roket sendiri. Kartini, apakah kau akan tertawa lantaran sekarang wanita dapat menjadi birokrat atau wakil rakyat di parlemen, bahkan presiden? Kartini, apakah kau menangis lantaran kini untuk yang pertama kali presiden wanita kita sudah turun tahta, dan entah nanti apakah terpilih lagi atau frustasi? Kartini, apakah kau akan menderita tatkala di koran kau baca ada ibu rumah tangga rela menjadi pengedar ganja dan narkoba? Untuk membantu suaminya menghadapi keruwetan ekonomi. Atau seorang ibu yang membunuh suami lantaran selingkuh dengan teman sendiri. Kartini, apakah kau akan susah ketika kau berjumpa remaja? Kehormatannya diobral murah di tanah sendiri atau di negeri tetangga. Kartini, kalau kau lahir di zaman ini, mungkin bingung mencari arti emansipasi. Seperti kami, linglung mengingat nama dan arti Kartini. Untung kau lahir 127 tahun yang lalu.
sehingga tidak mengalami. Betapa susahnya menjadi wanita berkelamin ganda, ibu rumah tangga sekaligus pekerja. Solo, 25 April 2004. Ketika Kartini berlebaran, buah karya Ahmad Zain Fedawani. Jepara dan sayup-sayup takbir, aroma Kartini berusaha memakaikan rukuh pada wanita-wanita Nusantara. Dari Kudus, tempat singgah Kang Mas Mukini, kulukiskan sebaik puisi tentang perjuangan sejati melawan nafsu dan patriarki. Lantas, kutanyai Bu Kartini, apa makna lebaran menurutmu? Lebar sudah angkara murka, lebur dalam putih fitrah, jawabnya. Lebar hati menerima maaf, legowo. Kemudian bagaimana dengan wanita Nusantara? Tanyaku. Merdekalah atma wanita dalam berkarya. Jangan sampai nafsu membelenggu kreativitasnya. Sebab wanita meraih mulia tak melulu karena bebas lepas. Justru mahkota kehormatan wanita jauh lebih berharga. Karena dari tiap telapak tangannya menyembul taman melati, harumkan masa depan bangsa. Kudus, 30 Poso Ehe 1956. Surat Cinta karya W.S. Rendra. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tembur yang gaib dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah. Wahai Dignarti, aku cinta kepadamu. Kutulis surat ini kala langit menangis dan 2 ekor belibis bercintaan di dalam kolam. Bagai 2 anak nakal jenaka dan manis mengibaskan ekor serta menggertakkan bulu-bulunya. Wahai Dignarti, aku pinang kau menjadi istriku. Kaki-kaki hujan yang runcing menyentuhkan ujungnya di bumi. Kaki-kaki cinta yang tegas bagai logam berat gemerlapan. Menempuh ke muka dan tak kunjung diundurkan. Selusin malaikat telah turun di kala hujan.
Di muka kaca jendela mereka berkaca dan mencuci rambutnya. Untuk ke pesta. Wahai Dignarti, dengan pakaian pengantin yang anggun, bunga-bunga serta keris keramat, aku ingin membimbingmu ke altar untuk dikawinkan. Aku melamarmu, kau tahu dari dulu. Tiada lebih buruk dan tiada lebih baik dari yang lain. Penyair dari kehidupan sehari-hari, orang yang bermula dari kata yang bermula dari kehidupan, pikir dan rasa. Semangat kehidupan yang kuat bagai berjuta-juta jarum alit menusuk kulit langit. Kantong rezeki dan restu wingit, lalu tumpahkanlah gerimis angin dan cinta. Mendesah dalam gerimis, semangat cintaku yang kuta. Bagai 1000 tangan gaib, menyebarkan 1000 jaring, menyergapkan hatimu yang selalu tersenyum padaku. Engkau adalah putri duyung tawananku. Putri duyung dengan suara merdu, lembut bagai angin laut. Mendesahlah bagiku, selalu mendesah dengan rapatannya yang merdu. Engkau adalah putri duyung golek lemas, mengejap-ejapkan matanya yang indah dalam jaringku. Wahai putri duyung, aku menjaringmu, aku melamarmu. Ku tulis surat ini kala hujan gerimis, karena langit gadis manja dan manis menangis minta mainan. 2 anak nakal bersenda gurau dalam selokan. Dan langit iri melihatnya. Wahai Dignarti, ku ingin dikau menjadi ibu anak-anakku. Terima kasih. Kata-kata yang tak relevan di zaman kini, pedoman kehidupan dari guru yang sejati. Untuk jalani kehidupan jadi lebih berarti. Coba dengarkan kawan kata-kata ini. Sugih dan bobot, kata yang tak relevan di dunia modern kita kini. Hedonisme seperti bandang yang menyeret kaum proletarian agar menjadi naik kelas jadi majikan, dengan berlandaskan angsuran cicilan guna memenuhi keinginan dan kesetaraan. Kita adalah kaum yang menganggap setara itu sama. Diktoyo tanpa aji, kata yang tak relevan di dunia modern kita kini. Materialisme mengurut larut prasangka tak fana, menjadikan Tuhan, menggantungkan sains teknologi sebagai penolong terakhir hajat hidup manusia. Kita adalah kaum yang menganggap semua hanyalah benda. Murad tanpa bolo, kata yang tak relevan di dunia modern kita kini. Golongan, titel, komunitas, gerombolan ada hal wajib yang harus kita miliki. Terkotak-kotakan dalih bahwa kebenaran adalah kesepakatan mayoritas walaupun fakta bertentangan.
Kita adalah kaum yang menganggap sendiri tak lagi berarti. Menang tanpa ngasorake, kata yang tak relevan di modern kita kini. Gosip berakhir menghakimi sudah menjadi makanan pokok orang-orang dimanapun dan kapanpun. Guna dibilang update, kekinian, dan bahan penyatuan visi misi dalam percakapan. Kita adalah kaum yang menganggap gibah adalah kebutuhan. Kantong bolong, kantong kosong. Kata yang tak relevan di dunia modern kita kini. Mutualisme adalah simbol utama yang didengungkan dalam hubungan antar individu. Menolong bukanlah kata wajar. Profesi berharap gaji, memberi berharap kembali berkali lipat. Kita adalah kaum yang menganggap uang adalah sumber kehidupan. Mandor flungsu, kata yang tak relevan di dunia modern kita ini. Bahwa manusia ingin menentukan dirinya sendiri, lupa dari mana dan akan kemana endingnya. Sang Maha hanya kiasan untuk orang-orang kalah dan pelarian kaum lemah. Kita adalah kaum yang menganggap manusia bisa segalanya. Suci tanpa bondo, didaya tanpa aji, nurut tanpa bola, matang tanpa ngasorake. Kantong bolong, kantong kosong, mandor flungsu, bertua bijak sang aneh.